Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini posisi saya sudah kena stop loss teman-teman ternyata ya. Jadi $1 modal $1 sudah habis ya. Kumulatif PNL ini minus 1,01 US dollar teman-teman. Jadi ya sisa ini 2000 nih yang saya tambahin kemarin gitu. Masih ada sisanya. Tapi ya udah nggak bisa sih buka posisi ini udah susah gitu, udah nggak bisa. Jadi udah habis, benar-benar habis gitu ya, selama 5 hari teman-teman. Jadi kita hitung di sini ada 5 batang candle harian ya. Jadi 2 hari ada floating profit, 3 hari loss gitu teman-teman. Grafiknya kayak gini. Sempat naik 8.000, turun 3.000, naik 600, rugi 10.000, rugi 16.000 dan ya ini udah habis gitu teman-teman. Nah gitu. Jadi udah habis karena stop loss, dan kita lihat grafik atau chartnya teman-teman. Nah, ya ini semalam saya record di sini teman-teman, kurang lebihnya tuh di sini ya. Dia turun terus ke bawah karena stop loss saya di 5,9, turun lagi ke 5,81, turun. Habis itu dia mantul, sekarang naik ke atas gitu teman-teman. Itu namanya ini ya, kayak nge-week gitu teman-teman. Week tuh jadi order tuh stop loss di trigger dulu, disentuh dulu, habis itu dia baru mantul naik teman-teman. Entah ini dia mau reversal balik arah atau enggak. Nah, ini terjadi jam berapa ini, ke 5,81 ini jam 4 subuh teman-teman ya. Nah, seperti itu. Dan memang di futures market itu ya modal bisa ludes gitu, bisa habis. Dan ketika apalagi kalau pakai stop loss tuh ketika dia kena stop loss, habis itu dia mantul, malah beneran mantul naik teman-teman. Jadi ketika kita sudah ditendang keluar posisi, kena stop loss atau modalnya udah habis, baru dia mantul teman-teman, baru dia berbalik arah naik gitu teman-teman, kalau kita pasangnya posisi beli gitu. Nah, sering seperti itu, sering. Nah, tapi di sini yang terjadi gimana ya, saya nunjukkan kan modal saya habis gitu ya, $1 tuh udah habis, modal trading sudah habis selama 5 hari. Dan situasinya seperti ini teman-teman. Ketika saya kena stop loss tuh dia bukannya makin turun, tapi malah balik lagi ke atas. Tapi $1 udah habis gitu teman-teman. Nah, $1 udah habis. Itu kan kalau kalau kita niatnya judi itu pasti sakit hati teman-teman, sakit hati gitu ya. Tapi itu di sini nggak ada yang salah. Maksudnya gini loh, kalaupun dia berbalik seperti ini, ada candle hijau, oke, dia memang naik ya, mantul ke atas ini. Tapi apakah kita harus buru-buru untuk masuk lagi atau trading lagi? Nah, enggak teman-teman. Karena trading itu permainan psikologis, memang seperti ini teman-teman. Jadi kita ditendang keluar, jebret, habis itu dia malah mantul lagi naik ke atas. Nah, karena harga itu gini teman-teman, gak peduli siapa kita dan gak peduli niat kita trading itu apa teman-teman. Kayak saya sekarang nih $1, niat saya buat konten nih, edukasi nih. Ya saya pengennya untung juga gitu teman-teman, ada edukasi untung. Tapi sama market maker dikasih seperti ini, jebret, mantul ke atas teman-teman. Nah, terus saya mau seperti apa? Saya tidak upload konten atau saya sudah gimana gitu kan teman-teman. Nah, apa yang bakal saya omongin gitu kan, itu itu tuh jangan sampai menjadikan kita down teman-teman. Maksudnya psychologically itu jangan sampai buat kita down ketika kita trading di pasar futures atau derivatif, turun seperti ini langsung mantul lagi. Waduh, kena stop loss, habis itu mantul teman-teman. Nah, jadi jangan sampai kita kayak menggerutu kayak gitu teman-teman ya. Jadi ya kita lihat kena stop loss, oke udah game over berarti.
udah it's done gitu, udah selesai. Habis itu gimana? Ya saya paling mau break dulu gitu teman-teman. Ya jeda dulu. Meskipun bisa jadi ini ton naik teman-teman. Saya jeda nih. Dia naik ke atas teman-teman. Bisa jadi naik ke atas sini teman-teman ya. Bisa jadi gitu ketika saya break atau ngebuat konten dan naik ke atas teman-teman. Semua pasar naik ke atas. It's okay karena apa ya? Eh harga tuh gak peduli siapa kita. Tuh tadi saya bilang gak peduli kita kebutuhannya apa di pasar. Harga tuh nggak peduli, market maker nggak peduli, tapi harga tuh akan terus bergerak. Nah itu yang saya percaya teman-teman. Jadi FOMO pun salah. Buktinya misalkan FOMO tuh jadi ketika harga naik kita kayak apa ya, eh buru-buru takut ketinggalan teman-teman. Akhirnya masuk aja. Misalkan kayak gini nih, harga lagi naik, dia naik kenceng, kita FOMO teman-teman di sini. Wah naik nih, ton lagi naik nih, masuk aja, modal gede lagi. Habis itu jebret turun ke bawah. Habis jebret, stuck di tempat, jebret lagi ke bawah. Di sini kita panik jual, mantul ke atas. Gitu teman-teman. Jadi apa ya? Tenang karena harga tuh bakal bergerak teman-teman. Meskipun dia naik ke atas setinggi apapun tuh mesti ada koreksi. Nah ini dia naik nih, ton nih naik misalkan dia naik kan dari bawah sini teman-teman nih. Naik tuh uptrend teman-teman, trennya tren naik. Tapi habis itu lihat ya, jebrot ke bawah, lihat tuh. Dijual gede-gedean teman-teman. 2 kali lagi ini ada lidi panjang merah ke bawah nih, 2 kali ya. Tuh kelihatan lidi ke bawah gitu, tusuk sate ya disebut. Lidi ke bawah itu jualan gede-gedean dan pasar mungkin banyak yang panik di situ. Tapi habis itu lihat reda, dia stuck di tempat, agak naik. Ini masih sideways sebenarnya. Masih di situ-situ aja gitu teman-teman. Jadi nggak perlu buru-buru juga. Nah seperti itu. Ya memang pelajarannya seperti itu. Yang penting apa ya? Kita tahu ternyata pasti kena lossnya ketika seperti ini teman-teman gitu ya. Dan memang pasar sideways itu udah jadi resiko sih. Resiko kelemahan strategi saya karena stop loss bakal kena terus gitu teman-teman. Bakal kena trigger terus. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali trading saya rugi gitu, mengalami kerugian, dan 1 trading mengalami keuntungan teman-teman. Karena saya tidak bisa follow the trend ya. Strategi saya itu follow the trend. Kalau uptrend saya tahan, kalau dia masih stuck atau gerak turun dikit ke area swing low tuh stop loss kena gitu teman-teman. Dan emang kena gitu. Tapi kuat lah untuk 7 kali trading tuh $1 tuh bagus lah gitu. Karena buka posisinya minimal $7 teman-teman. Gitu, tapi bisa kuat sampai 7 kali transaksi gitu ya. Ya alhamdulillah, disyukurinya di situ teman-teman. Karena harganya seperti ini teman-teman, masih ngestak gitu, naik turun lagi gitu teman-teman. Nggak uptrend yang memang benar-benar uptrend gitu ya. Dan ya ada human error juga di awal video gitu. Nah oke, mungkin gitu aja teman-teman ya. Ini saya stop dulu buat konten. Karena ya nanti aja lah, lagi nggak mood juga gitu buat video tuh. Emang ya gitu, kadang saya pengen buat video, pengen nge-publish konten. Memang selain ya kalau bisa mengedukasi orang lain gitu teman-teman, dan itu juga buat istilahnya tuh dokumentasi pribadi gitu teman-teman. Dokumentasi pribadi, karena kalau saya upload itu ya itu semacam ya penyimpanan cloud juga teman-teman. Jadi nggak nge-stuck di memori handphone gitu. Ya dimanapun bisa gitu, di Telegram bisa disimpan videonya, atau buat kayak channel YouTube, dan ya di Instagram juga bisa gitu teman-teman. Ya makanya saya kayak sering juga kayak trading ya saya record juga teman-teman. Ya ini saya upload ya, siapa tahu bermanfaat buat teman-teman gitu. Oke, mungkin segitu dulu ya teman-teman dari saya. Terima kasih yang sudah menonton sejauh ini gitu teman-teman.
Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.